Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas barang-barang yang mungkin tidak terfikirkan atau bisa dibilang penting, tapi kadang juga nggak dipakai gitu. Jadi saya habis dari Tegal, nggak ya silaturahmi lah di sana. Cuman 2 hari, Senin sama Selasa. Nah, ada beberapa barang yang saya bawa yang mungkin bagi teman-teman nggak penting atau nggak usah lah gitu. Tapi ini menurut saya salah satu atau salah banyak sih, maksudnya banyak, nggak salah satu, ada beberapa yang saya bawa yang menurut saya penting. Langsung saja nih ya, yang pertama itu ini sniper power home ya. Emang di sini ada 2 fungsi, yaitu buat colokan rumah kayak gini, buat ngecas entah laptop ataupun ya HP juga bisa gitu. Tapi fungsi yang saya pakai biasanya kalau buat di mobil itu ya ini jumper aki gitu. Karena kebetulan mobil saya ini Brio Matic ya. Nah, teman-teman tahu lah dashboard standar kayak gini. Nah, ini yang saya pakai itu jumper akinya. Harganya waktu saya beli ini sekitar 1.500.000 kalau nggak salah. Kalau teman-teman mau yang lebih murah ya silakan, yang penting fungsinya itu sama gitu ya, jumper aki. Kalau yang soket AC ini jarang saya pakai juga kalau di dalam mobil. Ngapain juga kita main laptop atau ngecas laptop di mobil. Itu kalau menurut saya, maksudnya udahlah pas sampai ada colokan listrik baru dipakai gitu. Tapi kalau lagi mati lampu ya kepake aja. Itu makanya saya beli sekalian yang 2. Tapi kalau teman-teman wah kemahalan 1.500.000, mau yang cari yang lebih murah ya silahkan, nggak jadi masalah. Terus ada juga ini pompa ban elektrik dari Notel, terserah lah namanya apa itu. Memang ini cukup besar, bongsor dibanding merek-merek yang lain ya. Tapi kenapa saya pilih ini? Yang pertama dari segi kabel atau selang apalah ini ya namanya. Dia ini cukup universal tuh. Ujungnya tuh gampang dicari, maksudnya ya kalau misalkan amit-amit rusak, mungkin banyak yang jual ataupun yang ya kita bisa custom sendiri gitu. Beda halnya dengan yang merek lain gitu ya, yang salah satu ujungnya itu biasanya skrup gitu, atau enggak screw yang ya enggak universal lah gitu. Kalau ujung satunya biasanya universal, kalau ujung satunya ini biasanya universal, tapi kalau yang dua-duanya kayak gini kan jarang gitu. Nah, ini kelebihan Natale itu. Terus juga dia bisa dicas via USB Type C dan listrik. Nih soket kayak gini nih, soket listrik yang universal juga deh kayaknya, dan dapat ke soket lighter yang 12 volt yang ke yang ke mobil. Karena kan kalau ngisi ban mobil tuh kadang lama ya, kadang terus juga bikin baterai ini habis. Jadi kita bisa langsung ngecas aja, colok ke mobilnya seperti itu. Selebihnya fiturnya sama kayak pompa ban merek-merek lain, sama aja. Cuma memang ada beberapa fitur-fitur yang mungkin menurut saya nggak dimiliki merek-merek lain, atau enggak yang ini kelebihannya tuh sedikit lebih biasa, maksudnya nggak terlalu signifikan, tapi kalau tiba-tiba rusak gampang dicarinya gitu. Part penggantinya tuh gampang, seperti itu. Terus karena mobil saya Brio dan head unitnya masih standar, saya menambahkan
Bluetooth receiver. Nih, mereknya Onyx. Jadi dia bisa receiver, bisa transmitter. Seperti itu. Nah, ini yang tidak pakai baterai gitu. Jadi pure Bluetooth saja gitu. Jadi kalau mobilnya mati, ya Bluetoothnya mati gitu. Nah, kenapa saya pilih yang seperti itu? Karena kalau yang ada baterai, pertama baterainya tuh biasanya gampang bocor gitu. Baterainya gampang bocor. Terus juga kalau misalkan mobil mati, Bluetooth receiver ini nggak mati gitu. Jadi karena dia punya baterai, dia tetap nyala. Jadi musik itu dari handphone ya tetap berputar, tetap tetap memainkan musik. Padahal Bluetoothnya mobilnya sudah mati, tapi Bluetoothnya masih nyala. Makanya saya sarankan ke teman-teman, kalau mau cari Bluetooth receiver buat mobil yang kayak gini gitu ya, cari yang nggak usah pakai baterai. Jadi kalau misalkan teman-teman udah selesai mengendari mobil, maksudnya udah mau keluar, udah mau matiin mobil, Bluetoothnya ikut mati. Jadi kalau pas kita nyalain mobilnya lagi, ya langsung nyala. Kalau yang pakai baterai, kita tinggal lama, baterainya habis. Akhirnya kita ngecas ngecas Bluetooth receivernya sambil dicolok gitu ya. Nggak jadi masalah juga sih, cuman betapa akhirnya kan sama aja. Soalnya yang pakai baterai itu biasanya lebih mahal dibanding yang nggak pakai baterai gitu. Ini saya beli kalau nggak salah harganya berapa ya, 59.000 deh kalau nggak salah. Cuman kayak barangnya udah nggak ada. Banyak kok merek-merek lain yang nggak ada baterainya itu banyak. Cuman nggak tahu ini, kalau ini kan ada receiver, ada transmitter. Nah, ini saya pakai di receiver karena buat nangkap di Bluetooth ya dari handphone. Terus tinggal tambahin kabel aux. Nah, ini dari Vention kalau nggak salah, Vention. Nah, itulah. Karena ya dari Onyxnya nggak dapat aux gitu. Tapi kalau nggak salah sih saya ngelihat merek unit Ugreen gitu, lupa. Dia harganya 110.000 kalau nggak salah. Itu udah dapat kabel, terus ini receivernya juga nggak pakai baterai. Cuma dia bentuknya switch gitu. Kalau mau receiver sendiri bisa ke bawahin, atau enggak transmitter tinggal ke atasin gitu. Maksudnya ada saklarnya lah. Kalau ini kan nggak ada saklarnya langsung. Seperti itu. Kalau buat Tuh langsung nyala dudut ada suaranya. Kalau buat charger mobil, terserah teman-teman mau pakai yang seperti apa. Ini saya pakai merek Vivan. Nah, yang penting bisa ngecas aja lah. Kalau di mobil nggak usah yang mahal-mahal. Yang penting dia bisa support fast charging sesuai dengan kompatibel sama handphone kita, udah selesai. Itu kalau menurut saya gitu. Terus satu lagi nih, ini adalah holder handphone buat mobil ya. Nah, terserah mau mereknya apa. Ini Lanyes entah apa Lanyes. Yang pasti saya sarankan untuk yang suction cup seperti ini, jangan yang di kisi-kisi AC. Kalau kisi-kisi AC nih ya mungkin kalau cuman dalam kota atau jalan-jalan santai gitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di kisi-kisi AC terus di tol yang agak-agak ngebut gitu ya, 80 sampai 100, ini godek-godek, apalagi handphonenya berat gitu ya. Kayak saya nih, handphone saya tuh Huawei Mate 30 Pro. Kasihan kisi AC-nya begini ke bawah gitu. Saya kan saya taruh sini gitu ya. Saya juga punya waktu itu. Akhirnya saya beli yang suction cup ini. Ke bawah AC-nya, ke bawah kisi AC-nya begini ngampleh.
Nah, jadi kurang proper lah kalau yang di kisi-kisi AC kalau menurut saya. Soalnya kisi-kisi AC ini ya nggak kuat-kuat banget lah, standar. Maksudnya ya berat handphone pas apa lebih berat handphone ya dibanding kisi-kisi AC ini bisa menahan untuk stay gini tuh susah kalau menurut saya. Mendingan yang Suction kayak gini, ini bisa ditaruh di kaca, bisa ditaruh di dashboard sini juga, atau enggak ditaruh di sini, terserah lah teman-teman. Kalau saya nyamannya di kaca sini, walaupun ini sebenarnya agak bahaya kalau menurut saya. Kenapa? Pilar A ini udah termasuk yang blind spot, ditambah apa nih, holder handphone yang kayak gini, jadi lebih apa ya, blind spotnya tuh lebih lebar sedikit gitu. Tapi ya kalau kitanya hati-hati atau kita tetap fokus, terus juga sabar, ya santai, yang penting santai aja, nggak bahaya banget, nggak yang wah kalau pakai gini jadi langsung tabrakan, yang nggak juga, tetap aja tapi lebih nggak kelihatan, iya, jadi lebih blind spotnya lebih lebar, iya. Ya kalau teman-teman taruhnya di sini nggak jadi masalah, ya terserah lah nyamannya teman-teman. Kalau teman-teman menurut amannya di mana, tinggal di apa pasang gitu. Oke, itu aja sih, ada barang-barangnya ya. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang menurut saya ini apa ya, penting gitu. Tapi kalau teman-teman nggak penting, ya udah nggak jadi masalah gitu. Ya alhamdulillahnya ini belum pernah dipakai selama perjalanan, cuman sebagai apa ya, antisipasi saja. Kalau misalkan kenapa-napa ataupun ada orang yang membutuhkan bantuan, bisa kita bantu seperti itu. Nggak rugi kok investasi kayak gini, apalagi ya harganya juga nggak mahal-mahal banget. Nah itu relatif sih harga mahal-mahal, cuman ini nggak sampai 500.000 saya beli ini yang Notale. Kalau jumper aki tuh yang 500 ribuan juga ada gitu. Banyak, nggak perlu mahal, yang penting fungsinya sama. Ya udah kita investasi gitu. Nah mungkin teman-teman nggak ngelihat ada APAR atau apa ya, kamera gitu, karena sifatnya kalau kamera itu paten gitu. Jadi kalau kita pindah mobil nggak bisa dibawa gitu, jadi tetap harus stay di mobil itu. Kalau kayak gini kan, ini kita pindah mobil, bisa kita bawa receiver juga. Kalau kita mau pindah mobil atau kita mau minjem mobil temen atau kita mau rental mobil temen, kita bisa bawa. Begitupun juga holder HP ini gitu. Jadi kalau APAR sama kamera dashcam gitu, kayak misalnya teman-teman nanya kok nggak ada APAR, nggak direkomendasiin APAR atau nggak direkomendasiin dashcam, ya itu kalau menurut saya dashcam sama APAR itu paten di satu mobil gitu. Nggak bisa, bukan nggak bisa, ya bisa aja kalau kita pindah-pindahin, cuman ya masa kita mau, contoh nih kita keluar kota naik kereta atau naik bus, terus di sana kita mau rental mobil, kita pasang-pasang dulu dashcamnya, kita bawa APAR kan, aduh ribet ya. Mendingan udah bawa yang kayak gini atau yang ya yang lebih kecil lah. Kok ini agak-agak ribet juga sih sebenarnya, cuman bawa aja yang lebih kecil yang punya. Kalau misalkan teman-teman beli aja yang lebih kecil biar bisa pindah-pindah, ya udah bawa. Ini juga masih bisa dibawa-bawa kok, gampang bawanya. Apalagi nih Bluetooth receiver ini yang paling yang paling berguna lah. Karena kalau kita ngerental mobil kadang head unitnya nggak ada Bluetoothnya gitu, jadi kita pakai itu. Holder HP pun sama. Tapi kalau kita rental mobil kan kadang kita bawa penumpang ya, maksudnya bawa saudara bawa keluarga gitu ya, bareng ya, kita suruh pegang dia aja itu. Ini sih yang Bluetooth receiver ini gitu. Terus juga P3K, cuman lupa saya bawa. Soalnya P3K itu sifatnya selalu saya bawa gitu. Walaupun di mobil ini ada P3K nya, hanya saja
apa ya, kita nggak tahu gitu P3K itu kan jarang kita cek lah, atau apa udah kadaluarsa, apa sudah habis gitu ya. Jadi saya selalu bawa P3K pribadi yang memang saya siapkan, itu di tas, di waist bag gitu. Isinya ya standar P3K, ada betadine, ada plester, ada apa, kasa gitu, ada tisu. Jadi memang itu hal yang mungkin itu menurut saya itu yang paling penting lah P3K, karena kita nggak di dalam mobil aja, kita bawa waist bag itu dengan peralatan P3K itu bisa membantu orang di segala tempat gitu. Kayak misalnya kita lagi di restoran, ada apa, ada yang berdarah ya kita bisa bantu, atau enggak di apa, wisata, kalau misalkan ada kenapa-napa ya sedikit banyak P3K itu pasti ngebantu, nggak mungkin nggak. Seperti itu. Murah juga P3K. Saya beli yang merek apa ya, merek Nomad kalau nggak salah. Nomad itu di bawah 100.000, 89.000 kalau nggak salah. P3K itu udah lengkap. Di situ ada betadine, ada gunting, ada kasa, ada plester gitu. P3K standar ya maksudnya, bukan yang apa ya, bukan yang lengkap banget. Maksudnya itu P3K standar yang buat luka-luka standar juga gitu. Nggak apa-apa, beli aja. Maksudnya kalau itu mah apa ya, bisa dibilang investasi, tapi kan P3K itu barang yang habis, barang yang kadaluarsa. Jadi itu sifatnya kayak ya sedekah aja. Kalau misalkan amit-amit kalau kita yang kenapa-napa, ya kita bisa tolong diri kita sendiri. Kalau ada apa, orang lain yang kenapa-napa ya kita bisa bantu. Sifatnya tuh kalau saya sih sifatnya buat ngebantu orang nih, pasti ada aja yang kenapa-napa tuh pasti ada, nggak mungkin nggak. Entah itu kebeler, apa itu tiba-tiba ada anak kecil jatuh berdarah, ya kita bisa bantu sedikit banyak. Itu sih, karena kan sebagai manusia kita harus berguna ya, minimal berguna lah, berguna bagi sesama. Oke, itu saja video pada kali ini. Kalau teman-teman ada rekomendasi, ada apa, barang yang mungkin menurut teman-teman berguna gitu ya, tambahkan saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.